Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bayu Station. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali coba membahas tentang Siak. Ya. Pada video sebelumnya saya juga telah membahas tentang siapa orang Eropa pertama yang sampai dan menjelajah di Sungai Siak. Oke, pada video kali ini saya akan bahas bagaimana raja pertama kerajaan Siak, yakni Raja Kecik, mendirikan kerajaan Siak Sri Indrapura. Berdasarkan berbagai literatur, ayah dari Raja Kecik ini adalah Sultan Mahmud II yang merupakan Sultan Johor dari Kesultanan Johor. Dia pada 1699 wafat dan meninggal dunia, makanya ayah dari Raja Kecik ini dikenal dengan Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Dia meninggal di atas Julang, dibunuh oleh petinggi kerajaan lainnya, yakni Mengket Sri Rama. Mengket Sri Rama merasa dendam kepada Sultan Mahmud II karena dianggap membunuh istrinya yang sedang mengandung. Kemudian karena dendam, Mengket Sri Rama lalu juga membunuh dengan menusuk Sultan Mahmud ini beberapa kali. Kemudian dia tewas pada tahun 1699. Kemudian kerajaan Johor digantikan oleh bendaharanya, yakni Tun Abdul Jalil. Dalam beberapa hikayat seperti dalam hikayat Siak maupun Tuhfat Al-Nafis dari karangan Raja Ali Haji maupun dari sejarah-sejarawan kontemporer seperti dari Timothy Bernard, sebelum Sultan Mahmud ini wafat, sang sultan diketahui sudah melakukan hubungan dengan salah satu pembantu kerajaan, yakni bernama Encik Pong. Dan Encik Pong ini kemudian di dalam beberapa cerita ataupun hikayat dia mengandung seorang bayi. Kemudian karena takut dia lari dari kerajaan tersebut. Kemudian dia lari pada beberapa kisah, dia awalnya lari ke Singapura, kemudian dibawa saudagar sampai ke kerajaan Pagaruyung. Ada juga yang mengatakan dia dibawa langsung ke Pagaruyung dan lahir di Pagaruyung. Jadi Raja Kecik ini besar atau masa kecilnya berada di kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Setelah beranjak dewasa, dia juga menjadi pengelana dan membawa sejumlah orang ataupun pasukan. Dia sudah pergi ke Palembang, ke Jambi, dan di mana saja, dan terlibat berbagai pertempuran dan aksi-aksi penjelajahan. Ketika dia dewasa juga sudah sampai di Palembang bersama Sultan Palembang. Dia juga pernah bersama, dan di daerah Palembang juga dia mengawini seorang perempuan dan lahir anaknya yang pertama yang bernama Raja Alam. Kemudian pada ketika umurnya baru 18 tahun, dia juga sudah berniat untuk merebut kembali kekuasaan Sultan Johor, di mana ayahnya itu dibunuh oleh Mengket Sri Rama dan direbut singgasananya oleh bendahara dari Sultan Johor yang bernama Tun Abdul Jalil. Kemudian sekitar tahun 1717 ataupun 1718, dia sudah mengorganisir kekuatan dengan pasukannya yang dari Minangkabau untuk berencana menyerang Johor, yang ketika itu juga suasananya tidak terlalu kuat. Kemudian setelah sampai di pesisir timur Sumatera, kemudian dia menyeberang sampai ke Bengkalis. Dia juga mendapat bantuan dari suku laut atau orang laut atau orang-orang yang bermukim atau tempat tinggal di sekitar pulau-pulau yang ada di bawah Semenanjung Malaysia. Kemudian dia bersama orang laut ini yang mau membantu Raja Kecik ini karena menurut Timothy Bernard dalam tulisannya Raja Kecik dan mitos pembenihannya, dia mengatakan orang laut ini dulunya setia kepada Sultan Mahmud, yakni ayahnya Raja Kecik. Dia
orang-orang laut ini setia kepada sang raja. Tapi karena sang raja dibunuh oleh yang bukan raja, dia tidak setia lagi. Makanya ketika ada kabar Raja Kecil akan mau merebut kembali singgasana raja, yang dikabarkan Raja Kecil ini adalah anak dari Sultan Mahmud, maka suku laut ini juga ikut mendukung untuk merebut Kesultanan Johor. Namun terkait apakah benar Raja Kecil ini adalah anak dari Sultan Mahmud II, banyak juga yang meragukannya dari para sejarawan kontemporer, seperti dari peneliti Amerika Serikat tentang Asia Tenggara, yakni Leonard Andaya. Dia mengatakan Raja Kecil ini memang murni pengelana dari Minangkabau atau penjelajah Minangkabau yang merebut Kesultanan Johor. Kemudian ada juga dari peneliti Timothy Barnard yang lebih menyoroti kepada bagaimana Raja Kecil ini lahir, karena dalam ceritanya itu pembuahan yang dilakukannya tidak dengan cara yang biasa. Apakah bisa dengan itu kemudian secara biologis melahirkan seorang anak? Makanya dia meragukan, lebih menyoroti pada proses bagaimana pembuahan dari Raja Sultan Mahmud kepada Encik Pong ini. Namun demikian, secara umum banyak yang percaya memang Raja Kecil adalah anak dari Sultan Mahmud. Kemudian sekitar 1718, dalam waktu yang singkat, Raja Kecil berhasil merebut Kesultanan Johor dan menjadi raja di sana. Dalam dia menjadi raja ini, dia tidak langsung menyingkirkan atau membunuh keluarga dari raja yang saat itu duduk, yakni bendahara dari ayahnya dulu, tapi mengajak kerjasama, yakni dengan mengajak anak dari Tun Abdul Jalil ini, yakni Raja Sulaiman, sebagai Perdana Menterinya. Kemudian anak dari bendahara ayahnya dulu ini, yakni Tengku Kamariah, juga dijadikannya istri, yang kemudian akhirnya mempunyai anak dengan nama Tengku Buang Asmara dengan gelar Sultan Mahmud Abdul Jalil Murza Persah, yang masa-masa berikutnya menjadi Raja Siak kedua. Kemudian waktu di Johor ini, Raja Kecil juga berupaya menyatukan, ada faksi-faksi di antara Kesultanan Johor ini. Namun tidak bisa dihindarkan karena bendahara ayahnya dulu ini masih menyimpan niat atau menyimpan keinginan untuk terus berkuasa di Kesultanan Johor. Makanya selanjutnya dia meminta bantuan kepada tentara Bugis untuk berperang dengan Raja Kecil. Kemudian terjadi perang saudara di Johor sekitar 1720, karena situasi yang gonjang-ganjing ini terus, maka pasukan Raja Kecil akhirnya dikalahkan oleh pasukan tentara Bugis ini. Kemudian dia menyingkir ke bawah, pertama ke Bintan, kemudian ke Bengkalis, lalu ke sampai di Sungai Siak, dan di tepi Sungai Siak dia akhirnya pada tahun 1721 dia mendirikan kerajaan Siak Sri Indrapura dengan nama tempatnya itu awalnya pertama ini bernama Buantan. Jadi di tepi Sungai Siak, di tempat bernama Buantan, dia mendirikan kerajaan Siak Sri Indrapura yang terbebas dari Kesultanan Johor. Dia menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dia sekali dia juga masih berperang dengan Raja Sulaiman, anak dari bendahara ayahnya dulu yang memimpin di kerajaan Johor tersebut. Dan namun akhirnya perang itu tidak terjadi lagi, dan Raja Kecil memilih untuk menetap saja di Buantan dan mendirikan kerajaan yang baru, yakni Siak Sri Indrapura. Dia juga mengumpulkan harta kerajaan melalui pungutan dari Sungai Siak sebagai jalur perdagangan,
yang selanjutnya dari Sungai Siak berlanjut ke Selat Melaka untuk diperdagangkan. Demikianlah sejarah singkat mengenai awal mulanya Raja Kecik mendirikan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.